Halo Binusian, kembali lagi bersama saya Jojo di Binus Online Interactive Channel atau Bionik. Seperti biasa ya, Bionik akan menghadirkan konten-konten yang menarik dan pastinya relevan. Gimana? Udah penasaran belum sama kontennya seperti apa? Kali ini kita akan kembali mengupas tuntas tentang artificial intelligence khususnya mengenai argumen dan proposisi A, E, I, O. Nah, siapa nih yang udah gak sabar untuk melihat videonya? Yuk, kita saksikan. Halo, kembali lagi dengan saya Ima. Video kali ini kita akan membahas mengenai argumen. Rekan-rekan, sebelum lebih jauh kita membahas tentang argumen, yuk kita lihat terlebih dahulu seperti apa argumen dalam logika informatika. Argumen adalah sekumpulan pernyataan yang terdiri dari premis atau beberapa premis dan mempunyai satu kesimpulan. Secara struktur, argumen dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat beberapa bentuk argumen. Pertama, argumen yang disebut dengan self-evident, yang artinya argumen ini tidak mempunyai premis namun menghasilkan kesimpulan yang benar. Contoh argumen self-evident dapat dilihat sebagai berikut. 1. Sesuatu identik dengan dirinya sendiri. Yang kedua, lampu lalin merah dan hijau tidak dapat menyala bersamaan pada suatu sisi. Nah, dapatkah rekan-rekan mencari contoh lainnya? Self-evident adalah kejadian khusus pada argumen. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bentuk kedua atau bentuk umum dari argumen harus mempunyai paling sedikit satu premis dan satu kesimpulan. Contoh argumen yang memiliki dua premis, rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Premis 1, Andi rajin membaca. Premis 2, Andi rajin belajar. Kesimpulannya, Andi pintar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu argumen dan bagaimana strukturnya, kita akan melihat bagaimana cara mengidentifikasi argumen pada sebuah kalimat. Rekan-rekan, terdapat banyak variasi dari struktur argumen. Untuk memudahkan kita dalam melakukan identifikasi, maka kita perlu memahami kata-kata mana saja yang biasa digunakan pada premis dan kata mana yang sering digunakan pada kesimpulan. Kata-kata tadi disebut juga sebagai indikator premis dan indikator kesimpulan.
Berikut, rekan-rekan dapat melihat contohnya untuk indikator premis dan indikator kesimpulan. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Yang pertama, it has been raining for a month now. Yang kedua, so it is likely to rain again tomorrow. Nah, dapatkah rekan-rekan mengidentifikasi mana kata premis dan mana kesimpulannya? Nah, rekan-rekan, bentuk ketiga atau bentuk terakhir dari argumen yang kita bahas pada sesi ini adalah argumen eliptik. Argumen ini tidak mempunyai kesimpulan, sehingga bentuknya perlu diperbaiki dengan cara menggunakan interpretasi konstekstual. Kita lihat contohnya pada kalimat berikut. Why are you still here? All students should report to the examination hall 15 minutes before the examination begin. Dengan interpretasi konstekstual dapat dilihat Nah, penjelasan mengenai argumen sudah selesai. Mari kita lanjut ke video berikutnya. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Hai, kembali lagi dengan saya Ima. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang preposisi a, e, i, o. Perlu rekan-rekan ketahui jika preposisi a, e, i, o termasuk dalam logika kategori. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari logika kategori, rekan-rekan perlu memahami elemen apa saja yang terdapat di dalamnya dan apa fungsinya. Mari kita lihat elemen-elemennya. Yang pertama, semantik, yang berarti adalah simbol khusus dan apa fungsi dari simbol khusus tersebut. Yang kedua, sintak, yang artinya adalah gabungan dari simbol khusus dalam bentuk yang baku. Yang ketiga adalah aturan inferensi, yang berupa aturan baku yang digunakan untuk menentukan suatu validitas kalimat. Logika kategori digunakan untuk menganalisis struktur internal dalam kalimat menggunakan bahasa tertentu. Struktur dari preposisi sederhana terdiri dari subjek dan predikat. Setiap subjek dan predikat mewakili himpunan objek dan kata kerja yang digunakan sebagai penghubung atau kopula antar himpunan objek tersebut. Sebagai ilustrasi, contoh diberikan dalam kalimat bahasa Inggris
dengan struktur dasar sebagai berikut. Kopula dapat dilihat secara kualitatif maupun kuantitatif. Mari kita lihat masing-masing penjelasannya. Ciri-ciri kopula kualitatif dan ciri-ciri kopula kuantitatif rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Cara untuk menghasilkan preposisi logika kategori yang baik dapat dilakukan dengan kombinasi antara kopula kualitatif dan kopula kuantitatif. 4 kombinasi yang mungkin adalah preposisi A, preposisi E, preposisi I, dan preposisi O. Masing-masing penjelasan mengenai preposisi A, E, I, O dapat rekan-rekan lihat sebagai berikut. Contoh preposisi A, E, I, dan O dalam kalimat bahasa Inggris, rekan-rekan dapat lihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk contoh preposisi A, E, I, dan O dalam bahasa Indonesia, rekan-rekan juga dapat lihat pada tampilan berikut ini. Demikian video tentang preposisi A, E, I, dan O. Mari kita lanjut ke video berikutnya untuk melihat bagaimana cara representasi logika kategori menggunakan diagram Venn. Oh iya ya, nih Binusian saking serunya nih materinya bagus, jadi saya ngeliatin nggak sadar udah on cam. Nggak apa-apa ya, berarti materinya emang menarik kan? Menarik ya, menarik, harus menarik ya. Nah, semoga Binusian semua juga dapat paham mengenai argumen dan proposisi dari A, E, I, O. Nah, cukup sampai sini dulu ya konten Bionik kali ini. Semoga materinya ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur untuk Binusian. Sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya tuh buat Binus TV channel ya, supaya kamu selalu mendapatkan update episode Bionik yang terbaru dan pastinya seru. Saya Jojo pamit undur diri, bye-bye semuanya, have a good time.